Sudah tidak mau jalankan bisnis network marketing. Sudah tidak mau, sudah menertawakan posisinya. Karena Bapak Ibu semua boleh lihat, itu di posisi yang kedua ada namanya Pak Nopan. Pak Nopan itu sahabat saya, jadi saya tiap 2 minggu sekali sering ngopi sama beliau. Nah, uniknya 2 minggu sebelum Pak Nopan memutuskan untuk gabung di Polten, itu beliau ngobrol sama saya, sudah deal-dealan tidak mau menjalankan bisnis network marketing. Kebetulan kalau saya terakhir menjalankan bisnis network marketing itu terakhir 2010. Jadi saya sudah lama sekali tidak menjalankan. Nah, tetapi kenapa saya mau menjalankan Polten? Kan itu pertanyaannya. Pada waktu itu Bapak Ibu ada Pak Nopan tiba-tiba telepon saya. Pak Nopan telepon saya, dia ceritakan, dia bercerita ke saya, katanya beliau mau menjalankan bisnis perusahaan lain. Saya kaget karena Pak Nopan ini 16 tahun di satu perusahaan dan pernah digoda kemana-mana, tidak pernah goyah. Saya sangat tahu siapa beliau. Sudah ada direktur perusahaan datang, beliau selalu menolak. Menariknya, kok Polten mau gitu. Dan yang lebih uniknya lagi, Direktur Polten Indonesia ini adalah salah satu murid beliau, karena saya juga adalah murid beliau. Kemudian beliau ceritakan kepada saya, dan saya mau sekarang pindah ke Polten, sudah 16 tahun, usia sudah 40 tahun, saya sudah istikharah, saya sudah ingin memutuskan untuk pindah ke Polten. Beliau mengatakan seperti itu kepada saya. Tentu waktu itu saya heran, kenapa Pak Nopan yang di perusahaan lamanya sudah puluhan juta, bahkan mungkin sampai ratusan juta, tetapi mau ke Polten yang dia mulai dari nol. Nah, ini membuat saya berpikir, kenapa kok Pak Nopan mau seperti itu. Yang kedua, menariknya, kenapa Pak Nopan mau pindah ke perusahaan yang dipimpin oleh muridnya sendiri. Kebetulan namanya Pak Edi Sarma, beliau sahabat saya juga. Nah, beliau bercerita kepada saya, video call kurang lebih 15 menit waktu itu. Dan setelah itu Pak Nopan mengatakan, gimana Der menurut kamu? Kamu mau join tidak? Saya join kan. Saya nggak pernah lama mikir. Karena apa? Bapak Ibu, karena saya yakin Pak Nopan akan sangat serius di Polten. Pada saat itu, saya tidak kepikiran untuk serius di Polten. Tetapi saya memutuskan ambil kesempatan terlebih dahulu. Karena saya yakin orang yang mengajak saya sangat serius. Artinya ibaratnya begini Bapak Ibu. Ibarat contoh, misalkan saat ini banyak orang datang ke sini. Ada satu lapak untuk kita jualan, katakanlah Pujasera. Dan tiba-tiba si pemilik Pujaseranya mengatakan, Pak, mau nggak ini lapak? Ini lapak banyak orang memperebutkan. Bapak mau nggak ambil DP-nya? Nanti Bapak bisa jualan di sini. Nah, ketika ada peluang seperti itu, kalau saya menghadapi hal seperti itu, saya pasti ambil peluangnya dulu. Terserah nanti jalannya seperti apa. Nah, saya ambil kesempatan saya ambil peluang waktu itu 15 menit setelah Pak Nopan telepon, saya langsung transfer waktu itu 2.300.000. Pak Nopan heran, dia kok cepet banget katanya. Kamu nggak istikharah dulu? Saya bilang kan Akang udah istikharah, saya bilang gitu. Karena saya yakin Pak Nopan itu lebih soleh dari saya. Ibarat nilai, Pak Nopan itu nilai solehnya 90. Kalau saya 89,9, jadi masih beda 0,1 sebetulnya. Jadi Bapak Ibu, saya memutuskan waktu itu, saya bilang, oke kan, saya join. Nah, pada saat itu saya tidak memutuskan untuk aktif. Karena saya pikir otak konvensional mengatakan begini, ini Polten baru di Indonesia, dipegang sama orang yang serius. Saya jadi downline-nya, saya pasti akan, kalau bahasa Sundanya, kapeceretan sukses. Gitu. Saya meyakini seperti itu. Oke kan, saya join, saya bilang gitu. Kemudian Pak Nopan waktu itu langsung kirim barangnya ke rumah saya. Pada waktu sama sekali tidak kepikiran. Pada waktu itu Pak Nopan tiba-tiba hari Senin, waktu itu saya join hari Jumat, Pak Nopan hari Senin ngajak bertemu di sini. Dengan Pak Edi. Waktu itu saya datang ke sini, saya sudah menyiapkan kata-kata bahwa Pak Nopan, silakan Pak Nopan jalankan Polten. Saya tidak mau menjalankan Polten. Saya mau, ya silakan, saya percaya Pak Nopan bisa, tapi saya ya cukup jadi member saja, tidak apa-apa. Waktu itu seperti itu. Kemudian kurang lebih jam 4 seperti ini saya datang ke sini, saya duduk di sini. Waktu itu ada whiteboard di sini. Pak Nopan ceritakan, saya sudah niatkan tidak ingin menjalankan Polten.
Apa yang terjadi ketika melakukan presentasi? Saya malah tambah 2 akun lagi, jadi saya 3 akun lagi. Ini waktu itu saya terhipnotis. Nah, kemudian Bapak Ibu, saya tentu ada 2 pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Pak Nopan. Tetapi pada saat itu Pak Nopan juga masih baru, belum 1 bulan waktu itu. Maka saya waktu itu menargetkan Pak Edi untuk berbicara. Kemudian kurang lebih jam 7 malam saat itu saya minta Pak Edi untuk ngobrol dengan saya di sini. Saya ngobrol, ada 2 pertanyaan saya kepada Pak Edi. Pertama, saya tanyain produknya. Pak Edi, ini produknya apa? Kok cuma gini aja? Waktu itu saya belum tahu. Ternyata Pak Edi sampaikan, Kang Dera, ini produknya jahe hitam katanya. Ini produk orang lain, perusahaan lain tidak ada yang menjual produk seperti ini. Dan ini adalah produk yang kandungan, waktu itu saya nggak ngerti itu metoksiplapon. Metoksiplaponnya 2 kali lipat dibandingkan dengan bahan-bahan lain. Ini kita perusahaan punya pabriknya, punya perkebunannya, punya teknologinya, dan ini betul-betul milik sendiri. Karena apa, Kang Dera? Kebanyakan perusahaan lain produknya bukan milik sendiri, tapi dia ambil dari pabrik lain, sehingga satu pabrik itu bisa beberapa perusahaan, cuma ganti nama-nama saja. Nah, ini perusahaan milik sendiri. Buktinya apa, Kang Dera? Buktinya sampai 4 tahun Volten berdiri sampai saat ini, tidak ada satupun perusahaan yang meniru produk ini. Tidak ada satu perusahaan pun sampai saat ini di dunia yang menjual produk jahe hitam. Karena apa? Karena kalau mereka harus maklun, harus ini harganya akan sangat mahal sekali. Kita punya sendiri, Kang Dera. Nah, ini yang luar biasa. Yang kedua, saya tanya ke Kang Edi. Kang Edi, saya ada pertanyaan. Dan ini yang membuat saya malas tidak mau menjalankan multi level marketing. Apa, Kang? Satu saya bilang, apa? Marketplace. Selama produk multi level marketing ada di marketplace, saya bilang hancur. Percuma mau bikin jaringan gede-gede, percuma saya bilang gitu. Maka Pak Edi waktu itu menyiapkan jawaban-jawaban kepada saya, yang waktu itu jawabannya alhamdulillah sangat memuaskan. Saat itu saya cek di marketplace Shopee, itu ada 135 toko yang menjual produk dari Volten ini. Sebulan kemudian hanya tersisa 1 toko saja, dan itu pun tidak aktif. Artinya perusahaan ini betul-betul sangat peduli terhadap agen. Karena apa? Teman-teman, saya kasih tahu begini. Kalau Bapak Ibu diajak untuk join network marketing, kemudian produknya ada di marketplace, buat apa? Percuma. Bapak Ibu tawarin produk harganya 250, tahunya di marketplace ada harganya 150. Betul nggak? Ya. Saya ada sebuah perusahaan, saya nggak mau bilang nama perusahaannya, dia jualnya pupuk. Pupuknya harganya normalnya 250.000, di marketplace ada pupuk harganya 50.000. Jalan nggak bisnisnya Bapak Ibu? Tidak jalan. Maka menurut saya 2 hal ini sangat penting sekali untuk kita bisa betul-betul serius di bisnis ini. Dan Pak Edi Sarma adalah orang yang sangat serius. Gimana caranya tidak ada orang yang menjual produk Volten di marketplace. Nah, ini adalah bahan kita Bapak Ibu semua untuk betul-betul serius di bisnis Volten ini. Singkat cerita Bapak Ibu semua, 2 minggu kemudian karena saya mulai melirik dan saya mulai mau serius. Pada saat itu saya mulai kayaknya saya harus coba serius. Tapi saya kalau mau serius saya nggak mau nanggung-nanggung. Saya tanya Pak Edi, kapan Pak Edi ke Malaysia? Saya bilang. Oh, ada kan 2 minggu lagi. Kalau begitu Kang Edi ke Malaysia, saya ikut ke Malaysia. Saya ingin buktiin, betul nggak yang ada di slide tadi orang-orangnya ada? Betul nggak di Malaysia ada pabriknya? Betul nggak di Malaysia kantornya sudah berdiri megah dan banyak? Akhirnya waktu itu kalau tidak salah tanggal 11 Januari, saya memutuskan berangkat ke Malaysia untuk ngecek betul atau tidak. Karena saya nggak mau main-main. Karena saya ingin bisnis yang bisa menjadi aset saya untuk 10-15 tahun, bahkan kalau bisa seumur hidup saya. Saya tidak mau yang abal-abal. Nah, saya memutuskan datang ke sana. Kebetulan pada saat itu sedang ada meeting leader internasional Volten, CEO Volten internasional di Selangor waktu itu. Saya ke sana dan luar biasa. Saya ke kantornya, saya lihat betul Bapak Ibu tadi lihat kantornya betul seperti itu.
Kemudian yang menarik adalah saya bisa langsung ngobrol dengan CEO. Padahal siapa saya? Saya bukan leader Bapak Ibu semua. Saya sama seperti Bapak Ibu semua yang tidak mengenal apa itu bisnis jaringan. Saya tidak terlalu paham. Saya hanya dulu pernah menjalankan, tetapi lama sekali tidak pernah menjalankan. Saya ngobrol dengan CEO, makan bareng dengan CEO. Dia memberikan makanan saya, mengantarkan makanan saya. Luar biasa. CEO, triliuner. Miliarder, triliuner mau makan sama saya yang bukan siapa-siapa. Bagi saya itu hal yang sangat luar biasa. Kemudian setelah itu Bapak Ibu semua, saya lihat ternyata banyak leader-leader di sana. Banyak leader-leader. Tadi di slide Bapak Ibu ada leader tadi yang dapat ini, mobilnya itu segala macam. Nah, saya penasaran waktu itu saya datang ke hotel tempat mereka meeting. Pada saat itu, yang pertama saya lihat bukan orangnya, tapi parkiran hotel itu. Betul nggak mereka bawa mobil yang sesuai diceritakan? Luar biasa Bapak Ibu semua. Kalau di Indonesia perusahaan network marketing pakai Pajero aja udah wah, tepuk tangannya udah ini. Mereka nggak ada. Rata-rata Bentley, Jaguar bawa mobilnya. Pakai BMW, ada satu leader dia pakai BMW itu parkirnya jauh banget. Pak Edi tanya kenapa parkirnya jauh? Oh saya malu, saya cuma pakai BMW. Luar biasa. Padahal Bapak Ibu, Poten di Malaysia itu baru 4 tahun dan sudah melahirkan siapa tadi Bapak Ibu lihat Kak Tun. Kak Tun usianya 59, sekarang 63 tahun. 3 tahun 4 tahun menjalankan Poten. Saya bertemu langsung dengan Kak Tun. Beliau ceritakan itu kurang lebih income-nya 1,8 miliar. 4 tahun 1,8 miliar. Kak Tun saya kira agak cocok lah kalau dia sukses karena bawaannya. Yang lebih heran saya ketemu Pak Murti. Pak Murti ini orang India. Jangan bayangkan orang India itu mirip Shah Rukh Khan semua. Tidak ya Bapak Ibu semua. Orang India. Pak Murti orang India. Itu mohon maaf. Aduh saya jangan seperti kamu. Tidak, maksudnya untuk wajah sukses itu. Bandung berapa? 5 juta lebih. Bapak Ibu semua. Jawa Barat berapa? Hampir 50 juta. Malaysia 30 juta. Pak Murti cuma maksimalin 2,8 juta dari orang India yang kehidupannya itu di bawah standar kebanyakan. Jarang sekali orang India Malaysia yang kaya-kaya, jarang sekali. Di sana sangat biasa. Dan beliau dalam waktu 4 tahun sukses bisa penghasilan di atas 2 miliar dan semua redemption point totalnya CEO bilang Pak Murti, Bapak Ibu semua, dalam waktu 4 tahun sudah mengumpulkan kurang lebih 40 miliar dari Poten. Akhirnya otak malas saya berpikir Bapak Ibu semua. Pak Murti sukses 100%. Berapa? 2 miliar sebulan. Saya kan kalau bisnis bisa gagal ya. Anggap aja saya gagal 90%, tidak seperti Pak Murti. Berapa sebulan? 200 juta rupiah. Masih oke nggak? Berhasil 1%, 20 juta rupiah masih oke nggak? Dengan saya tampang ilmu yang lebih baik dari Pak Murti, dengan usia yang lebih muda dari Pak Murti, dengan teman-teman saya di Indonesia yang lebih dari Pak Murti. Benar nggak? Pak Murti, Bapak Ibu semua, itu satu Malaysia, orang India. Saya pikir Cimahi Bandung aja udah cukup tuh, 2,8. Benar nggak? Artinya apa Bapak Ibu semua? Kalau Bapak Ibu semua bertanya bukti, sudah sangat dibuktikan. Indonesia ini 1 tahun pertama kita ada di Indonesia. Dan Bapak Ibu semua boleh cek sampai saat ini. Perusahaan network marketing yang ada di Indonesia yang sukses besar adalah mereka yang join di 1 tahun pertama dan serius di 1 tahun pertama. Join dan serius Bapak Ibu semua. Itu kuncinya. Saya tanya ke Pak Edi. Kak Edi, kira-kira kita bisa sukses tidak di Poten ini? Beliau cuma 1. Bisa kan? Syaratnya 1. Apa? Lakukan. Jangan cuma dipikirkan. Apalagi dipikir-pikir. Ada teman saya, Bu. Alasannya istiharoh. Yang sekarang nggak join. Gak tahu istiharoh, gak tahu. Ada lagi teman saya. Kebanyakan mikir. Bayangin. Bisnis 2.310.000. Mikirnya kayak mau bangun hotel 100 miliar. Wah panjang lama. Diteliti dulu. Buset saya bilang. Apa? Bayangin Bapak Ibu semua. 2.310.000. Kalaupun gagal, gak akan bikin kita jatuh miskin Bapak Ibu semua.
Maka Bapak Ibu semua coba di atas itu ada sebuah quote yang sangat bagus yang saya ingat-ingat begini. Jangan takut gagal. Mana? Nah, itu. Jangan takut gagal, tapi takutlah dengan peluang yang hilang, Bapak Ibu semua. Jadi saran saya, Bapak Ibu semua jangan banyak mikir. Mikirnya nanti kalau udah join, enggak. Nanti Bapak Ibu silahkan langsung gabung saja, cuma Rp2.310.000. Jangan banyak mikir. Peluangnya masih sangat besar. Ingat, Pak Murti dengan cuma 2,8 juta dalam waktu 4 tahun 2 miliar. Bagaimana dengan kita Indonesia? Bapak Ibu yang lebih muda, yang lebih tampan, yang lebih baik, yang bisa baca. Tidak seperti Pak Murti saja, tidak seperti Pak Murti. Jika Pak Murti saja, teman-teman di Malaysia saja yang sudah umurnya udah kebanyakan udah tua, Bapak Ibu. Karena di Malaysia, ketika saya ke Malaysia umur 50 saja itu sudah dianggap anak muda. Maka ketika Pak Balang tanya saya, Dera, umur kamu berapa? Saya bilang, Pak, saya 33 tahun. Oh, kamu masih kecil. 33 tahun masih kecil, 50 tahun masih muda. Artinya Bapak Ibu semua, kita semua sangat berpeluang untuk sukses besar di Poten ini. Saya yakin. Nah, untuk itu Bapak Ibu semua segera ambil peluang ini, kesempatan ini. Kita akan sama-sama berjuang di Poten Internasional Indonesia. Siap Bapak Ibu semua? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.